Halo kawan-kawan semua, para pendengar Mirengaken Channel. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan selamat mendengarkan. Namaku Bagas, umurku 27 tahun. Anak pertama dari 3 bersaudara. Sejak ayah pergi meninggalkan kami tanpa sepatah kata pun, ketika aku baru duduk di bangku SMP, otomatis gelar kepala keluarga pindah ke pundakku. Tak ada pelantikan resmi, tak ada piagam, hanya rasa tanggung jawab yang tumbuh. Seiring suara tangis adik-adikku dan mata lelah ibu tiap malam, kami tinggal di rumah petak sempit di pinggiran Jakarta. Saat teman-temanku sibuk main atau nongkrong di warung kopi, aku sibuk cari tambahan uang. Kadang jadi loper koran, kadang bantu angkat galon di toko tetangga. Dari kecil, aku sudah akrab dengan kata kebutuhan, bukan keinginan. Tanggung jawab itu bukan sekadar soal uang. Itu soal memberi contoh, jadi panutan, dan tetap tersenyum walau hati lelah tak tertahankan. Aku tak bisa menangis di depan mereka. Anak pertama, katanya, harus kuat. Pagi itu, aku berangkat sekolah dengan sepatu yang sudah jebol di bagian samping. Ibu sudah menambalnya semalam pakai benang dan jarum, tapi tetap saja tak bisa menutupi bau lembab dan bekas lumpur. Aku pura-pura tak peduli, seperti biasa. Mas Bagas, panggil adikku Rani. Dari dalam rumah, bekalnya lupa. Aku balik badan dan mengambil nasi bungkus plastik berisi telur dadar setipis kartu remi. Aku tersenyum pada Rani dan mengusap kepalanya. Makasih, Dek. Nanti sore abang jemput ya. Pulang les jangan keluyuran. Ia mengangguk patuh. Rani selalu begitu penurut, lembut, dan diam-diam suka meniru setiap gerakku. Itulah yang membuatku tak pernah bisa menyerah. Walau berulang kali aku merasa ingin lari saja dari semua ini. Sekolah hanyalah tempat persinggahan sebelum kembali ke kenyataan. Nilai rapor bagus tak banyak membantu kalau perut sering kosong. Tapi aku tetap belajar keras. Dalam hatiku, aku janji akan jadi orang sukses agar adik-adikku tak perlu mengulang hidupku. Sore harinya, aku bekerja lagi di warung fotokopi milik Pak Arif. Gajinya tak seberapa, tapi ia baik padaku. Suatu sore ia menatapku sambil berkata, "Bagas, kamu anak yang tangguh. Tapi ingat, kuat bukan berarti harus memikul segalanya sendiri. Kadang kamu juga harus percaya orang di sekitarmu bisa bantu." Aku hanya tersenyum, pura-pura mengerti. Lulus SMA, aku dapat beasiswa di universitas negeri. Ibu menangis haru dan Rani memelukku sambil teriak-teriak senang. Tapi aku tahu ada biaya yang tetap harus dibayar. Ongkos transportasi, buku, makan harian, beasiswa hanya cukup untuk SPP. Akhirnya, aku ambil kerja malam sebagai penjaga minimarket. Siang kuliah, malam kerja, tidur. Itu sudah jadi kemewahan. Semester kedua, aku mulai kehilangan fokus. Nilai menurun. Tubuh pun makin sering sakit. Sampai akhirnya, pada semester ketiga, aku terpaksa cuti karena tak kuat membagi waktu dan biaya. Ibu tak tahu aku bohong. Aku bilang kuliah daring karena pandemi. Tiap malam, aku berdiri di belakang kasir sambil menahan kantuk dan rasa gagal. Anak pertama seharusnya jadi kebanggaan.
Tapi aku gagal kuliah, kerja serabutan, dan merasa seperti benalu bagi keluargaku. Namun di tengah malam kelabu itu, datang seorang pelanggan tetap. Ibu muda dengan 2 anak kecil yang sering mampir beli susu dan roti. Suatu malam, ia berkata padaku, "Mas Bagas, saya nggak tahu masalah apa yang Mas hadapi. Tapi tiap saya ke sini, saya lihat Mas tetap sopan, ramah, dan cekatan. Dunia butuh lebih banyak orang kaya, Mas." Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Tapi ucapan itu menancap dalam. Mungkin aku belum gagal sepenuhnya. 2 tahun berlalu. Aku tak lagi kuliah, tapi aku belajar hal lain. Aku mulai jualan online, mulai dari jadi reseller baju, lalu belajar copywriting, foto produk, hingga akhirnya punya toko kecil di marketplace. Awalnya iseng, tapi pesanan terus naik. Modalnya kecil, tapi keyakinannya besar. Dari hasil jualan, aku mulai bantu biaya sekolah Rani yang kini SMA dan adik bungsuku Iqbal yang duduk di bangku SD. Ibu masih menjahit pakaian tetangga, tapi kini tak perlu pinjam ke warung atau khawatir uang listrik. Aku beli HP bekas untuk ibu agar bisa video call dengan saudaranya di kampung. Di wajah lelahnya, kini ada cahaya yang lama hilang. Suatu malam, ibu berkata lirih, "Bagas, kamu ini bukan cuma anak pertama. Kamu itu anak yang pertama bikin ibu merasa tenang." Aku tak menjawab, hanya memeluk ibu erat, menyembunyikan air mata di bahunya. Pada ulang tahunku yang ke-25, sesuatu yang tak pernah kuduga terjadi. Ayah datang. Tiba-tiba ia muncul di depan rumah, membawa tubuh renta dan wajah penuh keriput. Ibu terdiam. Adik-adikku kaku, dan aku hanya berdiri seperti patung. Ayah yang dulu pergi tanpa jejak, kini berdiri di depan kami, dengan selembar wajah penuh penyesalan. "Aku cuma mau lihat kalian. Maafkan ayah," katanya lirih. Aku tak tahu harus marah, menangis, atau memeluknya. Tapi yang aku tahu, aku tidak bisa membiarkan rasa benci merusak hari-hari yang sedang kubangun. Aku hanya mengangguk dan membiarkan ibu mengajaknya masuk. Malam itu, ibu bercerita tentang tekanan hidup, tentang kemiskinan yang menghimpit, dan bagaimana ayah tak kuat menghadapi semua itu. Ia memilih pergi, bukan karena tak sayang, tapi karena merasa tak pantas. Aku mendengar dalam diam. Mungkin itulah bedanya aku dan ayah. Aku juga pernah ingin lari, tapi aku memilih tetap tinggal. Usahaku di marketplace semakin berkembang. Kini aku punya 1 karyawan, sahabat lamaku Dani, yang dulu juga sempat putus kuliah. Kami menyewa kios kecil di pasar digital dan menjual perlengkapan rumah tangga dengan sistem pre-order. Bukan bisnis yang mewah, tapi cukup untuk menyambung hidup banyak orang. Rani lulus SMA dengan nilai tinggi. Ia mendapat beasiswa kuliah dan bersumpah akan lulus tepat waktu agar bisa membalas semua jerih payahku. Iqbal juga mulai menunjukkan minat pada komputer. Aku belikan laptop bekas agar ia bisa belajar coding dari YouTube. Keluarga kami tidak langsung jadi kaya, tapi kami tidak lagi takut akan hari esok. Kami punya harapan, dan itu cukup untuk membuat tiap pagi layak diperjuangkan. Satu hari, aku diminta jadi pembicara di SMA tempatku dulu belajar. Aku berbicara tentang hidup, tanggung jawab, dan bagaimana menjadi anak pertama bukan kutukan,
tapi kesempatan. Di tengah ratusan siswa, aku melihat versi lamaku. Mereka yang lapar, lelah, tapi masih menyimpan bara di dada. Aku akhiri pidatoku dengan satu kalimat. Kadang kamu bukan dilahirkan untuk dimanjakan oleh hidup, tapi untuk jadi orang pertama yang mengubah nasib keluargamu. Suatu malam, saat membersihkan lemari tua, aku menemukan surat lama dari ibu. Ditulis tangan di atas kertas buram. Tanggalnya tahun 2012, tahun di mana ayah pergi. Bagas, kalau suatu saat kamu baca ini, itu berarti kamu sudah dewasa. Maafkan ibu, karena dulu sering menangis diam-diam. Maaf, karena ibu tak bisa memberimu mainan. Hanya buku bekas, tapi ibu percaya kamu akan jadi orang besar karena kamu punya hati yang kuat. Terima kasih sudah tetap tinggal. Aku membacanya sambil menahan tangis. Segala lelah, segala luka, semua pengorbanan ternyata tak sia-sia. Semua itu membentuk siapa aku hari ini. Seseorang yang tahu bahwa cinta kadang hadir dalam bentuk nasi dingin, sepatu tambal sulam, dan pelukan yang tak sempat diberikan karena terlalu sibuk bertahan hidup. Di tengah perjuangan sebagai tulang punggung keluarga, aku nyaris lupa satu hal, cinta untuk diri sendiri. Sampai aku bertemu lagi dengan Lita, teman SMP yang dulu duduk di bangku paling depan, pintar dan selalu ramah. Kami bertemu di acara reuni kecil. Ia kini seorang guru TK di sekolah swasta dan senyumnya masih sama, tulus dan hangat. Kami mulai saling berkabar, kemudian sering bertemu. Aku yang biasanya bicara soal target penjualan dan biaya sekolah adikku, tiba-tiba bicara tentang kopi favorit, lagu lama, dan rencana masa depan. Bagas, katanya suatu malam, aku tahu hidupmu nggak mudah, tapi yang membuatku kagum, kamu nggak pernah berhenti jadi versi terbaik dari dirimu, meskipun harus merangkak. Aku terdiam, tak ada yang pernah bicara seperti itu padaku. Tiba-tiba, ada ruang dalam dadaku yang biasanya penuh beban, kini terisi sesuatu yang baru. Bukan kewajiban, bukan tanggung jawab, tapi harapan dan kehangatan. Mungkin inilah saatnya aku belajar mencintai hidup, bukan hanya menanggungnya. Tahun keempat bisnis kami, aku mendapat tawaran kerjasama dari sebuah perusahaan retail besar. Mereka ingin menjadikan toko kecilku sebagai supplier utama beberapa produk household untuk area Jabodetabek. Angkanya mengejutkan dan aku sempat tidak percaya. Tapi aku teringat sesuatu. Aku pernah gagal kuliah karena tak berani bilang aku lelah. Aku pernah memendam semua karena takut dianggap lemah. Kali ini, aku memutuskan untuk berbagi. Aku ajak Dani dan bahkan Rani untuk ikut terlibat membuat proposal, merancang strategi, dan merapikan legalitas. Di hari penandatanganan kerjasama, aku berdiri mengenakan kemeja putih bersih. Kemeja yang dulu hanya kupakai untuk lamaran kerja. Tapi hari itu, aku tidak melamar kerja. Aku membuat kerja dari anak petak yang makan telur tipis. Kini, aku duduk di ruangan ber-AC, menandatangani kontrak bisnis. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku memilih untuk tetap berdiri. Meski dihantam berkali-kali. Hari Minggu pagi, aku berdiri di depan kaca,
merapikan kerah bajuku. Di belakangku, Iqbal duduk dengan pakaian rapi, siap ikut ke acara wisuda Rani. Ibu menyiapkan nasi kuning sederhana, dan ayah yang perlahan diterima kembali di rumah membantu menyusun kursi tamu. Rani lulus sebagai mahasiswa berprestasi. Namanya disebut lantang di atas panggung, dan ia menatapku dari kejauhan dengan air mata yang jatuh tanpa malu. Usai acara, ia memelukku dan berbisik, "Semua ini karena Mas Bagas." Aku ingin berkata banyak hal, tapi tenggorokanku tersumbat, jadi aku hanya memeluknya lebih erat. Malam harinya, aku duduk di atap rumah sendirian, melihat bintang yang dulu hanya bisa kugapai lewat mimpi. Aku membayangkan Bagas kecil yang menahan lapar, menjemput adik pulang sekolah, menjahit sepatu, dan memendam tangis. Kepadanya, aku berkata dalam hati, "Terima kasih sudah bertahan. Tanpa kamu, aku tak akan pernah jadi aku yang sekarang." Terima kasih kawan-kawan, semua yang telah mendengarkan. Tetap sehat, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia.